dan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم البعث ثم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertafakuh fiddin, mudzakarah, saling mengingatkan untuk akan tujuan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatan dalam kehidupan di dunia ini sebelum kelezatan yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'abadtu li ibadis salihin ma la ain ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi ahad." Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, saya persiapkan untuk hamba-hamba saya yang saleh, yang selalu beramal saleh di dunia, sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah suara yang sangat nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlintas di benak manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ini kemarin pembahasannya terakhir mana Abu Arfan ya? Fi Sahihaini. Nah, ini masih kemarin terakhir dia membahas tentang Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Ibrahim. Kemudian dibahas oleh beliau terakhir surah Al-An'am ayat 78, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang beriman wa lam yalbisu, tidak mengotori atau mencampurkan iman mereka itu bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan al-amnu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan janji keamanan, merasa aman di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kisah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, kondisi hati mereka ketika turun ayat ini. Karena para sahabat radhiyallahu anhum dari beberapa riwayat didapatkan saat mereka mendapatkan sebuah perintah atau larangan atau ada ayat yang turun dan mereka itu kurang mampu untuk mengamalkan secara lahir, maka mereka itu sedih. Mereka itu sedih. Seperti ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apapun yang sekalipun kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, kata Allah, atau kalian sembunyikan di dalam hati kalian, baik keburukan atau kebaikan, maka semuanya akan dihisap. Hisap itu akan diproses hari kiamat, akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam hati ada namanya lintasan keburukan yang tidak semua orang bisa terhindar, yang dimana tidak ada satupun yang bisa terhindar dari lintasan keburukan tersebut. Maka dipahami secara umum oleh para sahabat ketika ayat ini turun, bahwa lintasan keburukan juga akan dihisap pada hari kiamat. Maka
para sahabat itu datang kepada Nabi dan mereka mengatakan, ini ya Rasulullah, datang ayat yang memerintahkan kami untuk sholat, kami sholat ya Rasulullah. Kami siap melaksanakan. Kemudian ayat kami untuk puasa, kami puasa ya Rasulullah. Bahkan kami diperintahkan untuk perang, kami pun perang. Jadi para sahabat itu senang apabila ayat turun, kemudian memuat perintah atau larangan, sanggup untuk. Kemudian kami mendengar yang turun, kata para sahabat. Kami mendengar ada ayat yang turun di akhir surah Al-Baqarah, bahwa semua yang ada di dalam hati kita itu akan dihisab. Kata para sahabat, fala nutiquhu, ini kami tidak sanggup ya Rasulullah, ini bagaimana? Maka saat itu Nabi langsung marah. Nabi mengatakan seperti itu, aturiduna an taqulu mithla ma qala ahlul kitabaini min qablikum. Yaquluna sami'na wa asayna. Apakah kalian akan mengatakan, akan merespon, akan menyambut firman Allah itu seperti responnya ahli kitab sebelum kalian? Man ahli kitab itu kata Nabi, mereka saat mendengar perintah Allah atau larangan Allah, mereka mengatakan, kami mendengar sami'na, mendengar ini perintah Allah, tahu ini larangan Allah. Wa asayna, tapi kami mengingkarinya, maknanya wa asayna, kami tidak siap untuk taat, kami tidak siap untuk mengamalkan. Jadi Rasulullah marah, ini sama perbuatan kalian seperti ahli kitab. Kata Rasulullah, bal qulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu, kata Nabi, selalu mengatakan sami'na wa ata'na, sekalipun dia secara akal dia tidak sanggup untuk melakukan. Tapi terkait perintah Allah, jangan sampai mengatakan saya tidak sanggup. Dengar, ada perintah, ada larangan, wa ata'na, dan kami siap untuk taat, siap untuk beramal, siap untuk mengamalkan. Itu respon pertama kali orang beriman. Saat ada perintah Allah dan Rasulnya, saat ada larangan Allah dan Rasulnya, di dalam hati itu jangan sampai ada di dalam hati kita saya tidak bisa. Bilang dulu saya bisa. Perkara nanti dalam kenyataannya ternyata tidak sanggup, nah itu bab yang lain. Tapi Nabi itu mengajarkan kita merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, harus siap. Mengatakan kami dengar, kami tahu dan siap untuk mengamalkan. Ya, sahabat radhiyallahu anhum itu mereka sedih. Ya, sedih ketika mereka mendapatkan ayat dan mereka merasa tidak sanggup mengamalkan. Maka mereka itu biasanya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang terjadi dengan ayat ini. Satu juga kisah dari ayat ini ketika turun surah tadi, ayat tadi dalam surah Al-An'am yang tadi kita sebutkan, ayat 78. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi kata Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana respon para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, anna hadhil ayata, sungguhnya ayat ini lamma ketika nazalat, ketika turun, syaqqa dzalika ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan turunnya ayat itu memberatkan para sahabat. Jadi para sahabat berat menerimanya. Berat bagi mereka ayat ini saat turun. Kenapa? Karena mereka itu memahami, itu mereka pahami dengan makna secara umum. Jadi zulmun itu semua perbuatan maksiat, dari yang terkecil sampai yang terbesar, sampai kesyirikan disebut zulmun. Ya, dalam agama itu zulmun semua. Makanya ulama kita mengatakan bahwa sekecil apapun maksiat itu adalah cabang dari kesyirikan. Sama seperti sekecil apapun amalan soleh itu cabang daripada keimanan. Cuma nanti ada usul, ada furu. Ya, ada usul, ada furu.
Nah, para sahabat ketika mendengar ayat itu turun, orang-orang beriman yang tidak mengotori iman mereka dengan kezaliman. Yang difahami oleh zalim secara umum, zulmun secara umum. Berarti orang yang imannya masih ada noda maksiat sekecil apa tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak mendapat petunjuk. Begitu mafhum mukhalafahnya, ya, makna secara zahirnya tekstual ayatnya itu. Nah, itu difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka mereka, karena mereka melihat seperti itu, tidak ada yang lepas dari maksiat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, yuna lam yalbis imanahu bizulmin." Siapa di antara kami yang tidak pernah bermaksiat ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang tidak atau yang terlepas dari maksiat? Tidak ada. Semua itu kami ada maksiat, ada perbuatan dosa yang kami lakukan. Kalau ini menjadi syarat, tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Baru kita mendapatkan petunjuk dan keamanan. Maka ini berat, kata para sahabat. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, menjelaskan kepada mereka, Innama huwa syirku. Yang dimaksud kezaliman di situ, sekalipun lafadznya umum, tapi maknanya khusus. Di dzulmun itu kan banyak maknanya. Dari maksiat kecil sampai maksiat yang terbesar yaitu kesyirikan. Nah, cuman lafadz itu hanya diinginkan oleh Allah salah satu dari maknanya yaitu kesyirikan, bukan semua makna kezaliman. Karena syirik itu disebut kezaliman juga kata Allah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud itu adalah orang beriman yang iman mereka tidak pernah dicampuri dengan kesyirikan. Dia tidak terhindar dari kesyirikan, kekufuran. Tapi maksiat lain tidak jadi syarat. Alam tasma'u ila qaulil abdis salih. Hanya dijelaskan oleh Allah, oleh Nabi kepada para sahabat. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh yang abadikan di dalam Al-Quran surah Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Perbuatan dosa paling besar, kezaliman paling besar yaitu melakukan kesyirikan. Karena zalim itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan tidak ada kezaliman yang paling besar daripada mengambil hak Allah diberikan ke hamba. Itulah ringkasnya kesyirikan itu seperti itu. Kesyirikan itu hak Allah kita ambil, kita kasih ke seorang hamba yang tidak, itu pasti Allah marah. Itu kezaliman paling besar. Harta kita diambil sama orang, dikasih ke orang lain yang tidak berhak. Pasti walillahil matsalul a'la. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Baru para sahabat saat itu lega. Ya, baru para sahabat lega karena mereka kalau ini kami mampu ya mengamalkan, luruskan pemahaman mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak semuanya memahami ayat, pemahamannya benar. Maka ketika mereka mendapatkan pemahaman ayat yang keliru, itu diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ayat tentang puasa ya dalam surah Al-Baqarah. Baik, kita lanjutkan. Wa Ibrahimul Khalilu imamul hunafa'il mukhlisina haitsu bu'itha. Haitsu bu'itha. Dan Nabi Ibrahim Al-Khalil, sang kekasih Allah, imamul hunafa'il mukhlisin, sebagai imam, ketua dari al-hunafa, hamba-hamba Allah yang bertauhid. Al-hunafa itu maknanya orang yang menyimpang. Ya. Apa artinya? Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut Al-Hanif, yang kemudian hari maknanya menjadi lurus. Itu maknanya orang yang selalu menghindar. Jadi dia menyimpang, berpaling, menghindar. Dari apa? Dari kesyirikan. Jadi dia itu saat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ada kesyirikan depannya, dihindari.
Ya, tidak ditabrak. Begitu seharusnya kita berjalan, depan kita ada kemaksiatan, berusaha untuk dihindari. Jangan beralasan lingkungan, keadaan, tekanan dan lain sebagainya, berusaha untuk dihindari. Apapun yang apapun itu konsekuensinya, berusaha untuk dihindari. Begitu disebut orang al-hanif itu seperti itu, selalu menghindar. Maka diartikanlah dengan orang-orang yang bertauhid. Orang bertauhid orang yang selalu menghindar, mencari celah bagaimana selamat dari kesyirikan. Maka disebut al-hanif, yaitu orang yang selalu mencari celah bagaimana selamat dari kesyirikan. Maka disematkanlah kepada milah Ibrahim alaihi assalam. Imamul Hunafa'il Mukhlisin. Ibrahim itu adalah ketuanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Pembesarnya. Al-Mukhlisin. Orang yang selalu ikhlas dalam beragama kepada Allah. Haitsu bu'itha. Ketika dia diutus. Di saat Nabi Ibrahim diutus. Ya, saat Rasulullah diutus. Saat Nabi Ibrahim diutus Allah menjadi seorang Rasul. Maka dialah Imamul Hunafa. Waqad tabaqal arda dinul musyrikin. Tabaqal arda dinul musyrikin. Di mana saat Nabi Ibrahim diutus oleh Allah, itu bumi tabaqa, ya, dinul musyrikin, penuh dengan agamanya orang musyrik. Jadi penuh dengan kesyirikan itu. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat itu kesyirikan semua. Makanya saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah diutus, juga Rasulullah mengabarkan, Inna Allah nazara ila ahli al-ard. Sesungguhnya Allah melihat ke seluruh penduduk bumi. Itu sebelum Nabi diutus. Famaqatahum ajamahum wa arabahum. Semuanya dimurkai oleh Allah karena semua kesyirikan yang ada. Mulai dari timur sama barat, orang Arab sama orang yang bukan Arab, semuanya melakukan kesyirikan. Famaqatahum ajamahum wa arabahum. Sehingga Allah murkai ahli kitab kecuali sisa-sisa ahli kitab. Ya, sisa ahli kitab yang masih bertauhid kepada Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah syirikan. Nah, ini yang menantang itu seperti itu ya. Yang menantang itu kita hidup di tengah-tengah komunitas pelaku kesyirikan. Tapi kita bisa selamat. Makanya disebutlah dia dengan Al-Hanif. Orang selalu mencari celah. Sekalipun lingkungannya penuh dengan kesyirikan, tidak dijadikan alasan untuk kemudian ikut andil melakukan kesyirikan. Dia sudah gimana lagi? Tidak ada. Dia cari celah untuk terhindar dari kesyirikan itu. Maka dia disebut Al-Hanif. Itu orang yang selalu mencari celah, sekalipun ada kesyirikan di sampingnya, di dekatnya, di depannya, dia mencari celah untuk tidak terjatuh ke dalamnya. Itu Al-Hunafa. Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabbnya, bi kalimatin. Kalimat. Kalimat di sini maknanya perintah sama larangan. Perintah sama larangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tafsir, Allah menguji Ibrahim itu dengan perintah sama larangan. Di perintah sama larangan itu ujian bagi kita. Semua sebagaimana Ibrahim diuji dengan perintah sama larangan. Kenapa ujian? Karena perintah sama larangan Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sebagaimana Abu Zinad mengatakan, Inna wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilafi al-hawa, ala khilafi nafs. Kebanyakan perintah sama larangan Allah, kata Abu Zinad itu hampir, ya, hampir. Jadi kebanyakan, mayoritas, kebanyakan kebenaran perintah sama larangan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tapi bagi seorang mukmin itu akan mengikuti perintah sama larangan Allah Subhanahu wa taala. Keujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan perintah sama larangan. Fa'atammahun. Ibrahim itu sempurna ngerjakan, meninggalkan larangan Allah. Saat itulah dia diangkat oleh Allah. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ini yang menjadi kata kunci kapan seorang itu adalah dilihat dari larangan perintah sama larangan Allah.
seberapa besar perintah Allah dia laksanakan, seberapa besar larangan Allah dia tinggalkan. Bukan seberapa besar, seberapa banyak perintah Allah dia tahu, seberapa banyak larangan Allah tahu, tapi tidak diamalkan. Dan maklumat itu tidak akan menjadi orang itu kuduah, imam itu akan jadi. Ya. Jadi kuduah itu ukurannya adalah pengamalan, bukan sekedar maklumat, bukan sekedar tahu ini perintah, ini larangan, tapi tidak diamalkan. Nah, di sini Allah menegaskan fa'atammahunna, Ibrahim mengamalkan semua. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Setelah itulah Allah mengatakan, sungguhnya saya mengangkat kamu menjadi imam. Contoh, Nabi Ibrahim setelah dia tahu diangkat jadi imam, jadi uswah bagi orang lain, bagi orang bertakwa, dia minta sama Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah angkat juga jadi imam, jadi panutan, dzurriyyati, keturunanku semua. Dia mikirin keturunannya. Supaya jadi panutan juga. Qala la yanalu ahdi zalim. Janjiku tidak akan diberikan kepada orang zalim, wahai Ibrahim. Cucu kamu, kalau ada yang zalim, tidak akan saya angkat jadi imam. Ya. Tapi kalau dia seperti kamu, saya angkat jadi imam. Itu maknanya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimamahan itu kepada setiap orang. Fabayyana anna ahdahu bil imamati la yatanawalu adh-dhalim. Allah menjelaskan bahwa janjinya itu tidak akan diberikan kepada orang zalim di kalangan keturunan Ibrahim. Falam ya'mur subhanahu ay yakuna adh-dhalimu imaman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan orang zalim itu jadi imam panutan. Wa a'dhamu dzulmi asyirku. Sekarang kezaliman itu apa? Yang paling besar, kesyirikan. Jadi orang musyrik tidak mungkin jadi panutan. Kenapa? Karena dia zalim. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengangkat orang yang bertauhid lah yang jadi panutan. Wa qala ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummatan qanitan. Ummah di sini maknanya itu adalah imam, panutan yang bisa ditiru. Qanitan ini orang yang selalu taat. Ya, selalu taat. Qanitan itu orang yang selalu istiqomah. Lillahi, kepada Allah, hanifan, yang selalu bertauhid. Walam yakum minal, sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Walam yakum, tidak pernah sebelumnya Ibrahim melakukan kesyirikan. Jadi sampai Nabi Ibrahim sebelum diangkat jadi nabi itu belum pernah melakukan kesyirikan. Itu berdasarkan ayat walam yaku, maknanya belum pernah sama sekali melakukan kesyirikan. Makanya kisah Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika dia melihat kepada bintang, dia mengatakan, setelah itu dia bintang itu hilang, dia melihat bulan, dia mengatakan Tuhan saya. Kemudian dia setelah melihat matahari mengatakan itu Tuhan saya. Falamma afalat, semua itu pergi, dia mengatakan saya berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Sebagian ulama mengatakan apakah karena saat itu dia belum diangkat jadi nabi. Apakah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika melihat mengatakan itu Tuhan saya, itu dia i'tiqad dia, ya, keyakinan dari dia, atau dia mengajak kaumnya untuk diskusi masalah tauhid. Terjadi perselisihan di kalangan ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan Ibrahim ketika mengatakan bintang Tuhan saya, bulan Tuhan saya, Tuhan saya, itu dia ingin mengajak kaumnya berpikir dan diskusi yang sehat. Layak enggak makhluk dijadikan sebagai Tuhan. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Maknanya yang sama makna ayat ini. Walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak terjatuh ke dalam kesyirikan sekalipun dia belum diangkat jadi seorang nabi. Karena ada orang yang ya sebelum seperti di masa jahiliyah Abu Bakar terjaga dari penyembahan berhala. Wal ummah, kata beliau, huwa muallimul khair.
Apa itu ummatan? Huwa muallimul khair. Ummah itu maknanya adalah orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Ladzi yu'tamma bihi. Yang dengan kebaikan itu dia dijadikan panutan. Kama annal qudwah alladzi yuqtada bihi. Sebagaimana juga qudwah yang dijadikan contoh. Wallahu ta'ala ja'ala fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Allah menjadikan pada keturunan Ibrahim itulah semua nabi. Allah turunkan kita pada siapa? Kepada keturunan Ibrahim. Di semua nabi yang datang setelah Ibrahim keturunannya. Semua nabi yang datang setelah Ibrahim itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dia disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa inna ma ba'atha ba'dahu, dan semua nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Baik itu Musa, Isa, semuanya sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim. Ibrahim hanifan. Ibrahim yang selalu bertauhid kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak pernah melakukan kesyirikan dan dia bukan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin." Sesungguhnya yang paling pantas pengikut Ibrahim alladhina ittaba'u, orang yang mengikuti ajarannya. Ya, mengikuti ittiba itu selalu menjadi apa? Kata penentu. Ya, kunci penentu itu siapa sebenarnya cinta sama si fulan, ya yang mengikuti. Orang Yahudi ketika mengatakan kami pengikut Ibrahim, Nasrani juga mengatakan, Allah membantah, ya, membantah pengakuan mereka. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina tabau. Orang yang layak disebut orang yang mengikuti millahnya. Wahadzan nabi, dan nabi ini juga orang pertama kali disebut orang yang mengikuti Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Jika orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, beragama Yahudi, Nasrani juga mengatakan tidak, agamanya Nasrani. Mereka itu antara mereka ngaku Ibrahim itu bagian dari mereka. Allah mengatakan Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Kalian datang setelah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli kitab juga mengajak semua menjadi orang Yahudi. Wa qalu kunu. Ini bayangkan ini ya. Sampai kekufuran itu disebut tauhid sama mereka. Hidayah. Sebut hidayah. Di Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengabarkan akan ada satu masa ketika orang melakukan perbuatan bid'ah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bid'ah itu dia tinggalkan, orang-orang mengatakan turikatis sunnah. Sunnah sudah ditinggalkan. Di Hudzaifah menceritakan bagaimana nanti pemahaman sebagian umat Islam terhadap sunnah nabinya. Bid'ah, saat orang taubat dari bid'ah, itu orang-orang sekitar akan mengatakan sunnah Nabi ditinggal. Kenapa mereka menyebut bid'ah itu sampai sunnah? Karena sudah mengakar. Mengakar menjadi tradisi, sudah mendarah daging. Saat ada orang yang berusaha meninggalkan tradisi itu, yang bid'ah itu, dianggap meninggalkan sunnah Nabi waliyadzubillah. Nasrani juga sama. Mereka melakukan kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan, dianggap itu apa? Hidayah. Sampai mereka tegaskan dalam Al-Quran. Disebutkan oleh waqalu, mereka mengatakan kunu hudan. Ayo wahai umat manusia, jadilah kalian orang Yahudi supaya kalian mendapat hidayah. Jadilah kalian orang Nasrani supaya kalian mendapat hidayah. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Justru ikut kalian milah Ibrahim. Itu milah tauhid. Ya, bukan Yahudi atau Nasrani. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Kenapa Allah menyebutkan Ibrahim tidak termasuk orang musyrik? Karena ketika mereka bahwa Ibrahim dari mereka, dari Yahudi, dari Nasrani. Tidak, kata Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah termasuk tergolong orang musyrik. Kalian itu orang musyrik, kata Allah. Kalian Yahudi, Nasrani itu orang musyrik. Dan Nabi Ibrahim pernah menjadi orang musyrik. Ya, tidak pernah masuk golongan sama kalian. Qulu amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim Ismail ila akhir ayat. Kemudian kata Ibnu Taimiyah waqad thabata fi sahih. Waqad thabata fi sahih. Ini masih pembahasannya masalah mahabbah ya. Masalah mahabbah akan dijelaskan antara mahabbah kemudian nanti dengan al-zulmu yaitu kesyirikan. Waqad thabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim khairul bariyati. Telah ditegaskan di hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari sesungguhnya Ibrahim khairul bariyah sebaik-baik ibadah alaihi wasallam wa huwa khalilullah taala. Nabi Ibrahim itu orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad thabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin annahu qala Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Allah Ibrahim khalila. Sesungguhnya kata Nabi Allah telah menjadikan saya sebagai khalil. Dia akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah kama attakhadha Ibrahim khalila sebagaimana Ibrahim juga diangkat oleh Allah diambil menjadi seorang khalil. Yang dijadikan khalil dari para nabi ulul azmi itu cuma dua orang, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan minal ardi min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Andai boleh menjadikan kekasih khalil di kalangan penduduk bumi, akan saya pilih Abu Bakar menjadi khalil saya. Walakin sahibakum khalilullah. Yakni nafsuh. Tapi teman kalian, yaitu Nabi kalian. Nabi bercerita tentang dirinya. Akan tetapi saya ini khalilullah. Saya ini kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat khalil. Kalimat khalil itu dari khalal. Ya. Bahkan dengan kecintaan yang tertinggi. Tapi makna khalil itu sendiri. Ya, mada aslinya bahan asal katanya itu dari kalimat khalal. Apa itu khalal? Khalal itu celah. Khalal itu maknanya celah. Jadi ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalil, maka kecintaannya di dalam hatinya sama Allah itu sudah full. Sampai celah-celah hatinya itu tidak ada. Semuanya full penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu celah untuk mencintai seorang hamba, seorang makhluk untuk ditaruh ke situ setara dengan kecintaan kepada Allah itu tidak ada. Jadi khalal itu maknanya hatinya itu sudah full penuh dengan diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ruang untuk makhluk bisa dimasuki. Makanya Nabi kita juga sama. Karena dia khalilullah, karena dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat khalil maknanya dia mengatakan andaikan saya khalil dari penduduk bumi, yaitu dari kalangan umat saya, maka saya pilih Abu Bakar. Tapi saya ini sudah menjadi kekasih Allah. Saya sudah diangkat oleh Allah menjadi khalil. Sehingga sudah full. Ya, kecintaannya ini terfokus kepada Allah semua full. Saya tidak bisa lagi memasukkan ada satu makhluk yang saya cintai tingkatan khalil itu masukkan ke dalam itu tidak bisa lagi. Jadi tingkatan khalil itu sudah full semua. Ya, di dalam sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Abu Bakar orang yang dicintai. Itu orang paling dicintai oleh Nabi menurut pengakuan Rasulullah. Itu Abu Bakar. Abu Bakar pun sudah tidak bisa masuk. Abu Bakar sudah tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tingkat khalil ini, khullah ini sudah penuh semua untuk
Allah Subhanahu wa taala. Maka diterjemahkanlah dengan Khalil itu adalah kekasih Allah. Itu paling tinggi. Nabi yang sampai kepadanya cuma dua, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Karena hanya mereka berdua yang bisa memaksimalkan hal tersebut. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tidak ada. Sampai setingkat Nabi, ya ulul azmi aja sebagai ulul azmi, itu tidak ada yang sampai kepada tingkat itu. Kecuali Nabi Ibrahim sama Nabi kita Muhammad. Maka di sini ditegaskan, andaikan masih ada celah, ya, masih ada celah, atau saya bisa mengangkat Khalil di kalangan umat saya, Abu Bakar saya pilih. Cuman Abu Bakar pun tidak bisa masuk lagi. Sampai Abu Bakar itu tidak bisa masuk. Subhanallah. Kita bisa bayangkan kecintaan Nabi dan Ibrahim alaihi wassalam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menegaskan dibawakan oleh ini dibawakan oleh Ibnu Taimiyah supaya kita bisa betapa besarnya nikmat Khalil itu yang Allah berikan kepada Nabi kita sama Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Sampai orang yang paling dia cintai betapa besar kecintaannya kepada Abu Bakar. Itu luar biasa kecintaannya. Lihatlah di sini. Beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, itu Rasulullah berpesan kepada para sahabat seperti ini. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa suddat illa khawkhat Abi Bakrin. Khawkh pintu. Jadi dulu para sahabat yang tinggal dengan Masjid Nabawi, Umar, Utsman, ya, sahabat-sahabat pembesar sahabat itu di Madinah. Itu mereka setiap kali ke masjid, itu mereka punya pintu khusus, ya. Yang pintu itu sejajar dengan rumah mereka, searah dengan rumah mereka. Sehingga ketika mereka masuk ke Masjid Nabawi, itu mereka lewat pintu mereka masing-masing. Jadi itu ada beberapa itu pintu yang masuk ke masjid. Itu searah dengan pintu rumah mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang dekat dengan Masjid Nabawi. Itu dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecil yang dibuat oleh orang itu khusus untuk dirinya. Masuk ke masjid lewat pintu itu. Namanya khawkhatun. Ya, namanya khawkhatun. Itu dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, itu Nabi pesan kepada para sahabat, nanti kalau saya wafat, itu jangan sampai ada lagi khawkhah pintu-pintu. Sahabat-sahabat yang buat pintu ya ke Masjid Nabawi, itu tolong nanti semuanya harus ditutup. Illa khawkhat Abi Bakar, kecuali pintunya Abu Bakar tidak boleh ditutup. Nah, ini pengecualian. Abu Bakar, yang lain semua suruh ditutup oleh Nabi, yang sebelum-sebelumnya dibiarkan, sebelum Nabi wafat, dia wasiat untuk ditutup semua kecuali Abu Bakar. Pintunya tidak boleh ditutup. Sebagai bentuk kecintaan Rasulullah pada Abu Bakar. Tapi kecintaan itu tidak bisa masuk menjadi khalil. Ya, derajat khullah itu tidak masuk. Itu tertutup sudah pintunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubur masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik." Ini musibah umat kita saat ini. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian yattakhiduna menjadikan kubur-kubur orang saleh, kubur para nabi mereka itu masjid, sebagai masjid. Jadi dibangun masjid di atas kuburan itu. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ala, maka ketahuilah jangan kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalika. Karena sungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Wa kullu hadza fi sahih. Semua yang disampaikan ini ada di hadis yang sahih. Wa fihi annahu qala dzalika qabla mautihi bi ayyam. Dan ini juga disampaikan oleh Nabi beberapa hari sebelum Nabi disampaikan wasiat. Wa dzalika min tamami risalatihi, dan ini sebagai bentuk kesempurnaan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi dzalika tahqiqu tamami mukhalatihi lillahi allati asbaha mahabbatullah abdi wa mahabbatul abdi lillahi khilafan lil jahmiyah. Wasiat-wasiat tadi
Ya, wasiat-wasiat tadi yang tadi kita sampaikan tentang Abu Bakar itu disampaikan oleh Nabi SAW beberapa hari sebelum beliau wafat. Nah, ini semua sebagai bentuk wujud ya, tahqiq tamami mukhallatihi lillah, sebagai bentuk kesempurnaan khullah Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allati asluha mahabbatullah. Jadi yang dimana khullah ini yaitu bagian daripada kecintaan ini aslinya itu mahabbah. Di mahabbah itu hub kecintaan. Itu ada derajat tinggi, derajat yang paling tinggi itu al-khullah, mahabbatullah lil abdi wa mahabbatul abdi lillah. Jadi awal tahapan kecintaan itu namanya mahabbah. Di mana seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah pun cinta sama hamba tersebut. Ini namanya mahabbah. Tapi kalau orang mengatakan saya cinta Allah, tapi Allah, berapa banyak orang puji Allah, tapi Allah tidak mencintai dia. Kan menyedihkan. Menyedihkan dan memalukan. Bagaimana dia ngaku cinta sama Allah sementara Allah tidak cinta sama dia. Tapi kalau dia cinta sama Allah dan Allah juga cinta sama dia di waktu yang sama, itulah awal tahapan kecintaan. Marhalahnya itu awalnya mahabbah. Nanti puncaknya itu khullah. Puncak dan tahapan-tahapannya yang paling tinggi itu adalah khullah. Nah di khullah ini itu hanya dua nabi. Nabi kita sama Nabi Ibrahim. Sisanya tidak ada yang bisa naik ke situ. Jadi Allah itu punya sifat cinta terhadap hambanya. Sebagaimana hamba mencintai Allah, Allah juga mencintai hamba. Kata Ibnu Taimiyah khilafan lil Jahmiyah. Ini beda halnya dengan pemahaman Jahmiyah. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu dia mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kalau Allah punya sifat cinta, maka makhluk juga punya sifat cinta. Jadi kalau kita yakin Allah punya sifat cinta, berarti Allah kita samakan dengan makhluk. Allah kita samakan dengan makhluk. Dan ini ya, keyakinan dia ini dia ambil dari Ja'ad bin Dirham. Orang pertama kali pencetus keyakinan Jahmiyah, Ja'ad bin Dirham, yang disembelih oleh Abdullah bin Khalid Al-Qasri. Ya. Allah tidak pernah ngajak Musa berbicara dan tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dia mengingkari. Jadi Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih. Itu dia ingin menafikan Allah tidak punya sifat cinta. Makanya ujungnya apa? Dia disembelih di hadapan kaum muslimin di hari raya. Gubernur kaum muslimin saat itu disembelih. Kenapa? Karena dia setelah suruh taubat, dia tidak mau taubat. Disembelih dia karena dia sudah murtad dengan satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia Allah tidak berbicara dengan Musa dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat cinta. Maka di sini Ibnu Taimiyah mengatakan orang beriman punya keyakinan Allah mencintai hambanya, hamba juga cinta sama Allah. Orang Jahmiyah tidak. Jahmiyah mengatakan kalau Allah punya sifat cinta, kita samakan dia dengan makhluk dan itu kesyirikan. Wal iyadu. Ya. Bagaimana pemahaman terhadap Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba sesat. Kurang apa? Jahm bin Safwan. Pintar bahasa Arab, orang alim, dapat banyak, tapi sesat. Wa may yahdillahu fa huwal muhtad. Wa may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang disesatkan oleh Allah akan memberi petunjuk. Dan siapa yang dikasih petunjuk ada kesesatan. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika tahqiqu tauhidillah wa an la ya'budu illa iyyah. Wa an la ya'budu illa iyyah. Dan itu semua kan tadi larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Supaya apa? Supaya seorang itu tidak terlalu terpaut sama orang meninggal dunia, wafat. Nanti kalau dibiarkan kuburan jadi masjid,
nanti ujung-ujungnya akan terjadi kesyirikan. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar hati kita ini fokus pusat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak macam-macam seperti kemarin kita sampaikan bahwa orang melakukan kesyirikan maka banyak yang dia takuti. Jadi kalau dia bertauhid kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus ya mengurus takutnya kepada Allah, tidak mengurus takut kepada makhluk. Wa alla ya'budu illa iyyah, dan jangan sampai ada yang menyembah kecuali hanya kepada Allah. Waraddun ala asbahil musyrikin, dan ini juga bantahan terhadap orang-orang musyrik, orang-orang yang mirip sama orang musyrik. Wa fihi radd ala rafidhah alladzina yabkhasuna as-siddiqa haqq wa hum a'dhamul muntasibina ila al-qibla isyrakan bil bashar. Dan ini juga bantahan terhadap siapa ini terkait dengan Abu Bakar ya. Taimiyah ini memasukkan beberapa, dia kembalikan domainnya ke yang sebelum dalil yang dia bawakan. Jadi di sini harus kita jelaskan satu-satu. Di antaranya wa fihi raddun ala rafidhah. Ini juga bantahan terhadap Rafidhah. Mana bantahan terhadap Rafidhah? Tadi hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar. Bagaimana Nabi mencintai dia. Kenapa? Karena orang Rafidhah ini yabkhasuna as-siddiqa haqqahu. Mereka tidak memuliakan Abu Bakar. Mereka menghinakan Abu Bakar sementara Nabi cinta sama Abu Bakar. Dan orang Rafidhah ini a'dhamul muntasibina ila al-qiblah. Orang yang mengaku Islam, ya, menisbatkan diri menjadi orang Islam, tapi a'dhamu isyrakan bil bashar. Tapi orang yang paling banyak kesyirikannya, paling besar kesyirikannya terhadap makhluk. Kenapa? Ibnu Taimiyah mengatakan Rafidhah itu musyrik. Orang Rafidhah itu orang musyrik. Karena mereka ini di antara kesyirikan mereka meyakini tentang kesucian daripada imam mereka. Bahkan mereka meyakini halnya sifatnya itu khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang menisbatkan dirinya muslim yang banyak melakukan kesyirikan itu orang Rafidhah. Ya, Rafidhah itu Syiah. Kalau Syiah ini kan umum masih. Tapi Rafidhah ini kalau itu tidak semuanya sama. Ada Syiah Zaidiyah, itu lebih dekat dengan sunnah. Ada ahli hadis juga terkadang disebut fihi tasayyu, ada pemahaman Syiah sedikit, tapi bukan Syiah yang masuk Rafidhah. Rafidhah ini itu sudah menganggap para sahabat semua murtad setelah Nabi wafat. Sehingga ulama berfatwa Syiah kalau sudah sampai Rafidhah, masuk golongan Rafidhah itu sudah bukan orang muslim. Ya, sudah kafir. Tapi kalau Syiah secara umum, para ulama tidak itu membedakan, masih ada tingkatan mereka. Kita fokus di sini, Ibu Taimiyah akan membahas tentang al-khullah, ya. Nah, dia tadi membahas tentang khalil, tentang kecintaan. Kalimat khullah. Kalau bahasa kita ya cinta saja. Bahasa Indonesia ini cinta aja. Kalau dalam bahasa Arab ada mahabbah, ada khullah. Ya. Nah, seperti apa kita membedakan dengan bahasa kita? Tidak tahu seperti apa. Karena bahasa kita ini sangat miskin. Ya, bahasa Arab itu bahasa paling kaya. Wal khullah hiya kamalul mahabbah al-mustalzimati min al-abdi kamal al-ubudiyyah lillahi wa min ar-rabb subhanahu kamal ar-rububiyyah alladzina yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Jadi khullah itu kata beliau kesempurnaan kecintaan yang tertancap di dalam hati seorang hamba kepada Allah. Dan ya kecintaan itulah. Jadi khullah itu adalah sebuah kecintaan yang sempurna. Ia tertancap di dalam hati seorang hamba yang dengan kecintaan sempurna itulah melahirkan kamal al-ubudiyah lillah. Melahirkan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi hamba. Jadi kalau hamba itu disebut khalil, yaitu seperti Ibrahim sama Nabi SAW, berarti apa? Kecintaan di dalam hati mereka itu pada Allah itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Sehingga kesempurnaan kecintaan itulah yang melahirkan kesempurnaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi Nabi Muhammad dan Ibrahim sebagai hamba.
Kemudian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa minar rabbi kamalar rububiyyati li ibadihi alladziina yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Maka dari Allah juga sempurna. Rububiyah Allah terhadap mereka itu sempurna. Apa rububiyah Allah kepada keduanya? Yaitu penjagaan. Rabb itu kan menjaga, memelihara. Pemeliharaan Allah kepada Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Kenapa? Karena dua kecintaan dan penjagaan Allah kepada keduanya sempurna. Ya. Walafdul ubudiyah, antara ubudiyah tadi, yatadhamman kamala itu memiliki dua syarat. Di dalamnya terpenuhi apa? Kamala dzulli, yaitu ketundukan secara sempurna, wa kamalal hubbi, dan kecintaan secara sempurna. Kecintaan secara sempurna. Fa'innahum yaqulun, karena orang Arab ketika mengatakan qalbun mutayyamun idza kana mutil mahbub. Qalbun mutayyam itu maknanya kalau hati itu tunduk terhadap yang dia cintai, maka orang Arab menyebutnya qalbun mutayyam. Ini hatinya itu apa? Diperbudak. Ya, tayyam. Wal mutayyam al muta'abbid, yaitu orang yang tunduk, patuh. Wa taimullah abduhu. Taimullah maknanya hamba Allah. Wa hada 'alal kamal. Dan ini adalah sebuah kesempurnaan hasala li Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan ini hanya didapat oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar ya, masuk akal, mudah difahami kenapa Allah dan Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi khalil. Karena mereka ini kecintaannya kepada Allah sempurna. Kalau sudah sempurna maka disebut khullah. Sehingga sempurna itu melahirkan ubud sempurna. Itu Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah sempurna, Allah pun memberikan yang sepadan, yang semisal, yang serupa. Allah pun memberikan kesempurnaan pemeliharaan yang sempurna, kamalar rububiyah. Jadi dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sempurna kecintaannya dan ubudiyahnya, dari Allah pun turun pemeliharaan yang sempurna dari Allah kepada keduanya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kama tajudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu kamu akan dibalas. Walihada lam yakun lahu min ahli al-hard khalil. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini karena khalilnya Allah. Karena kalau ada lagi khalil ya di hati Nabi, maka Allah hilang. Karena namanya khalil itu kan satu. Dia mengambil semua ruangnya. Jadi kalau ditambah lagi yang satu tidak bisa. Sama seperti kesyirikan sama tauhid, tidak bisa ketemu. Jadi khalil cuma satu. Sampai Abu Bakar tidak bisa masuk. Lihada lam yakun lahu min ahli al-ardi khalil. Oleh karena Nabi SAW tidak ada orang yang dia cintai di dunia ini, ya, itu sampai kepada level khalil tidak ada. Sampai Abu Bakar pun tidak masuk. Id al-khullatu la tahtamilu syarikata. Karena sifat khullah, kecintaan khullah itu la tahtamilu syarikat. Tidak, ya, tidak mengizinkan adanya orang kedua. Tidak mengizinkan adanya orang kedua. Itu bahasa ininya ya. Tidak boleh lebih dari satu. Ya, khalil itu cuma satu. Tidak boleh ada yang dua khalilnya. Makanya Nabi khalilnya cuma Allah, maka yang lain tidak bisa masuk lagi. Nabi Ibrahim khalilnya cuma Allah, maka tidak bisa masuk lagi. Ini dari sisi hamba ya, dari sisi hamba. Dari sisi Allahnya kita tidak tahu. Ada yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kemahabesaran Allah. Fa'innahu kama qila fil makna, sebagaimana dikatakan makna khalil di dalam syair ya, qad takhallalta maslakar ruhi minni. Di orang Arab dalam syairnya mengatakan qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidza summiyal khalilu khalilan.
kamu ini telah menduduki, kamu ini kecintaan saya terhadap kamu, qad takhallalta, kecintaan saya terhadap kamu ini sudah menduduki posisi ruh pada diri saya. Posisi ruh. Di orang Arab itu menafsirkan, yang menerjemahkan apa itu khullah. Itu sama sudah dengan nafas jiwa. Ada orang yang jiwanya ada dua, nafasnya ada dua. Tidak ada. Orang cuma satu. Tidak ada jasad itu dua, punya dua ruh itu tidak ada. Ruhnya cuma satu. Ya. Nah, dalam syair qad takhallalta maslakar ruhi minni. Sungguh kecintaan saya sama kamu ini sudah seperti apa? Seperti posisi ruh di jasad saya. Wabidha sumyal khalilu, karena makna itu di, dikasih nama Khalil itu sebagai Khalil. Karena itu tadi, dia tidak menerima sekutu. Dia tidak menerima orang kedua. Jadi kalau ada orang yang kita anggap Khalil, maka Allah akan pergi. Yang Khalil itu akan pergi. Karena Nabi SAW tidak mengangkat, tidak memasukkan Abu Bakar menjadi Khalil. Bi khilafi aslil hubbi. Beda dengannya dengan asal makna kecintaan. Kalau asal daripada makna kecintaan itu, hub kecintaan, itu semua orang bisa dimasukkan oleh Nabi. Cuman di bawah kullah. Masuk dia cinta Abu Bakar, sebagaimana di sini. Qad qala fil hadithi sahih fil Hasan wa Usama. Tentang Hasan, cucu Nabi sama Usama. Juga anaknya Zaid bin Zaid bin Haritha. Ini kecintaan Nabi juga. Kata Nabi terhadap Hasan, tentang Hasan sama Usama, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai keduanya, fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Maka cintailah keduanya ya Allah, dan ahibba man yuhibbuhuma. Dan berikanlah kecintaan kepada orang yang mencintai keduanya. Jadi Nabi cinta sama Usama sama Hasan, tapi tidak Khalil. Ya. Bisa dimasukkan oleh Nabi, bisa menerima sekutu kalau ini. Wasa'alahu Amr bin al-As. Amr bin al-As pernah tanya kepada Nabi, ayyun nasi ahabbu ilaika? Siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasul? Qala Aisyah tuh. Aisyah kata Nabi. Padahal tadi dia sudah cinta sama Hasan, sudah cinta sama Usama. Ternyata dia ada yang lebih dia cintai lagi, cinta sama Aisyah. Qala fa minar rijal. Qala abuha. Dari kalangan laki-laki. Suami bapaknya Abu Bakar, kata Nabi SAW. Ini banyak yang dicintai oleh Nabi. Tapi Khalil tidak ada. Khalil tidak ada. Kenapa? Karena Nabi sudah dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khullah cuma cukup satu. Tidak menerima sekutu. Maka Abu Bakar dan yang lainnya tidak akan pernah dijadikan Khalil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena maknanya tidak akan masuk. Ya, karena Nabi sudah karena dia sudah dijadikan Khalil oleh Allah, secara otomatis ya Khalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kayaknya waktunya sudah lewat ya. Sisa waktu kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ilmu yang besar ini benar-benar akan meningkatkan ketakwaan dan memperdalam keilmuan kita tentang memahami bagaimana kecintaan dan makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal, akan waktu sepenuhnya kepada Abu Arkan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nah, Nah, Ustaz, wa iyakum. Jazakallah khairan, barakallahu fiik, assalamualaikum alaikum. Atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aiman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kepada jemaah yang mempunyai pertanyaan kepada Al-Ustaz, dipersilakan untuk bertanya. Berfadhol. Mungkin Anda, Assalamualaikum. ya, tafadhol. Sebentar, Ustadz Afwan, tolong tadi suaranya agak terputus-putus ya Ustadz.
tolong Yang mana? diulang. Saya minta tolong Ustadz mengulangin tadi kan pembagian kecintaannya Ustadz dengan Iya, katanya bahasanya khullah dan mahabbah ya. Hanya dua itu iya, saja. Yang saya tadi agak suaranya agak terputus-putus jadi takut tidak menyambung yang saya pahamin. Artinya kalau khullah itu memang kan untuk yang sempurna ya Ustadz. Artinya sangat iya, sempurna itu hanya dimiliki dengan dua saja, Rasulullah dengan iya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk mahaba ini berarti itu bentuk dari kata yang ada definisi tertentu. Kalau mahaba itu yang dipahamin yang orang awam lah bahasanya gitu ya Ustaz. Mahaba. iya. Nah, kalau mahaba di sini berarti untuk kita bentuk kecintaannya tetap aja kita menggunakan sebagaimana berapa waktu yang lalu kita membahas dengan suratnya Ali Imran 31 ya Ustaz. Bentuknya Iya, jenjangnya kita untuk bisa mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasul itu ya Ustaz. Supaya betul. ya udah begitu Ustaz. Iya. Tadi saya saatnya terputus-putus suaranya Ustaz, saya takut nggak nyambung. Baik Ustaz, Oh jazakallah ya, khair. Barakallahu fiik. barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ayo, Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Saya Ustaz. naam. Eh, Tafadhal. jadi ini gini, kalau tolong dikoreksi kalau saya salah memahami, ya. Al-Hulah yang saya tangkap itu kan karena dia merupakan kesempurnaan dari cinta, puncaknya dari mahabbah, kesempurnanya dari mahabbah yang hanya dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, itu saya menangkap, mendefinisikannya adalah, kan tadi sampai tidak ada lubang kecil, ya, di terjemahan sini disebutkan lubang kecil yang artinya pintu kan ternyata. Tadi Ustaz Ya, menyampaikan pintu untuk orang lain untuk Rasul kepada orang lain itu nggak sampai ada, tidak ada untuk orang lain terhadap Rasul. Berarti iya, itu, terus yang di kedua ini, itu jadi bolak-balik ya. Jadi cinta Rasul dan Nabi Ibrahim kepada Allah itu full. Demikian juga dia mendapat kebalikan. Makanya tadi dicontohkan dicontohkan sama Ustadz bahwa ada orang yang menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak diakui oleh Allah. Nah, kalau yang Al-Khulah ini Nabi Muhammad dan Ibrahim cinta, tetapi juga Allah menerima cinta dan cinta juga kepada mereka berdua. Begitukah iya, pemahaman Khulah itu? Oke. iya, Oh, iya. iya. Tapi cintanya dia khullah ya, dia khullah. Makanya eh, seorang hamba selain mereka berdua, selain Ibrahim sama Nabi Muhammad, ya seberapa besar pun cintanya kepada Allah, tidak akan sampai kepada derajat ini, tidak akan sampai kepada derajat Khalil. Itu siapapun, sampai para nabi levelnya itu semuanya di bawah. Jadi tidak ada yang bisa eh, memberikan kecintaan, mahabbah secara sempurna kepada Allah sampai level Nabi yang derajatnya itu sampai kepada Khalil itu tidak ada. Makanya yang Iya, diangkat cuman iya, mereka berdua. Jadi kita iya. ini, jadi yang kita garis bawahi gini. Jadi jangan sekali-kali nanti ada yang mengatakan saya sampai pada level Khalil ya. Itu sudah tidak ada, tertutup. Iya. Ya, hanya mereka berdua yang sampai kepada level itu. Di Betul bawahnya itu Ustadz, di bawah. karena ada juga orang-orang tuh yang mengeluarkan statement seperti itu, dia menyatakan seseorang itu sebagai Khalilullah, kan begitu Ustadz. Ada itu kan memang yang Nah, seperti itu kita pernah dengar. astagfirullahaladzim. Iya. Nah, itu karena Sekarang saya paham. minimnya Nah, ilmu. pengetahuan nih. Sekarang saya paham tuh. Oh, berarti nggak sangat sangat tertutup kepada yang lain gitu loh. Artinya pernyataan itu menjadi yang batil gitu. Saya, oh ya Allah, sekalian seperti itu gitu Ustaz. Ya. Iya. Silakan yang lain. Oh, oke lagi Ustaz sekarang. Suatu hari Ya. saya pernah mendengarkan penyampai.
dia menuduh, ini kan tuduhan ya. Tapi itu maksud saya itu terjadi zaman sekarang gitu loh. Dia mengatakan bahwa Ahlussunnah itu mujasimah. Padahal kan pemahaman Ahlussunnah kan tidak kan. Tidak misalnya tadi disebutkan sama Ustadz bahwa itu kan contohnya aja turunnya makhluk seperti turunnya makhluk. Dia menuduh bahwa Ahlussunnah itu menyerupakan Allah dengan sifat makhluk gitu loh Ustaz. Yang ada itu zaman sekarang saya mendengar. Nah, dari pelajaran, jadi ketika mendapatkan pelajaran cara Ahlussunnah itu tidak menyamakan laisa kamitslihi mislaun itu kan tidak ada. Nah, itu kan jadi berarti jadi pernyataan itu hanya tuduhannya dan itu kok ternyata masih ada ya sampai sekarang. Dan itu ditokohkan gitu loh yang nuduh itu. Ternyata masih ada yang seperti itu. Yang kita ambil pelajaran dari perselisihan yang ada di medsos saat ini ya sudah semakin terbuka ya. Pelajaran yang terpenting yang kita bisa ambil itu adalah surga itu mahal. Surga itu mahal. Sehingga perselisihan itu pun kita ya harus minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perselisihan yang ada. Yang jelas Allah di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan, memperingatkan inna rabbaka huwa yafsilu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Di semua perselisihan kita di dunia ini, baik itu perselisihan antara orang, masalah hak kita ini, hak dia kita ngaku hak kita, atau masalah pemahaman, ini semua akan diproses oleh Allah pada hari kiamat. Semuanya akan diproses dan diadili. Siapa yang ada dalam kebenaran, siapa yang berada dalam kebenaran, itu akan diadili semua. Maka jawaban Ahlussunnah, ya ini Ahlussunnah terhadap Mu'tazilah yang mengatakan, salah satu contoh ini, bahwa mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat, kata orang Mu'tazilah pada hari kiamat, karena kalau bisa dilihat, yang bisa dilihat cuma makhluk. Jadi kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah punya tempat, punya arah. Makanya kalau kita tidak boleh mengatakan Allah bisa dilihat. Nah ini Mu'tazilah, juga banyak orang yang mengadopsi pemahaman saat ini. Orang Ahlussunnah menjawab gampang. Ya udah gini saja, tidak usah kita debat, kita berdoa kepada Allah. Siapa yang mengingkari Allah bisa dilihat hari kiamat, siapa yang mengingkari Allah bisa dilihat hari kiamat, dia mengingkari Allah tidak bisa dilihat, maka kita doakan semua mereka tidak bisa melihat Allah. Kita inginkan, itu mereka yakin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah bisa dilihat kiamat. Ya. Maka kita berdoa semoga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kenikmatan yang besar. Ya. Karena itu rangkaian pembahasannya masalah nama dan sifat Allah itu nanti arahnya ke situ juga. Jadi Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa ditunjuk, tidak bisa ini dan lain sebagainya, macam-macam. Ya udah, yang mengingkari Allah punya arah, Allah punya apa, Allah tidak bisa dilihat dari kiamat. Ya udah, semoga kalian tidak bisa melihat Allah hari kiamat. Kita yang meyakini bisa dilihat dari kiamat, semoga Allah ngasih kita kenikmatan itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah melihat Allah Subhanahu wa taala bagi ahli surga pada hari kiamat. Allahumma amin. Ya, jazakallahu khairan. Wa iyyaki jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, ada yang lain? Ustaz, kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh tambah tanyanya ya. Di suratnya tadi Al-Baqarah 124 itu ya Ustaz, kata perintah dan larangan ya Ustaz, itu kan merupakan ujian ya Ustaz. Iya, ujian. Perintah dan larangan. Ternyata kan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan panutan uswahnya kita, termasuk juga Rasulullah, kita pun di dalam Quran kan diawalin juga dengan perintah dan larangan ya Ustaz. Insya Allah ya, ini bagian dari yang harus kita tanamkan ke hati, khususan pada diri saya, membahasakan ini. Betul ya Ustadz, perintah dan larangan ini sangatlah kita harus pahamin berlawanan dengan hawa nafsu. Oke. Hawa nafsu itu ternyata sudah dominan dalam kehidupan kita. Akal dan hawa nafsu itu dominan. Sedangkan perintah dan larangan ini adalah sesuatu
yang berlawanan dengan hawa nafsu. Sehingga saya bilang tuh, sebagaimana di surat Al-An'am itu disebutkan, kan jalannya jadi mendaki ya Ustadz, padahal harusnya kan tidak mendaki. Artinya karena melawan hawa nafsu itu kan udah perjuangan yang luar biasa ya Ustadz. Saya mengkaitkan ini dengan suratnya An-Naziat itu kan Allah mengatakan barang siapa yang dia menahan hawa nafsunya karena takut sama Allah. Perintah dan larang ini kan dari Allah. Dan Allah janjikan jannah. Itu buat saya tuh kata kunci menahan hawa nafsu karena takut sama Allah diberikan jannah. Itu sepertinya menohok ya Ustadz kata-kata itu gitu loh. Karena perintah dan larangan ini semua dari hal yang terkecil, dari makan aja Ustadz, dari ngantuk tidur aja. Itu kan menahan hawa nafsu ya Ustadz, berlawanan. Nah, saya boleh nggak Ustadz lebih menjelaskan lagi bahwa betul-betul kita ini harus bisa, salah satu Allah memberikan bentuk rahmatnya itu dengan Ramadan. Ini kan bagian dari ya Ustadz, pengendalian hawa nafsu gitu ya Ustadz. Syariatnya Allah Ta'ala. Nah, boleh nggak Ustadz untuk lebih menguatkan, dijelaskan kembali, dijelaskan untuk menguatkan agar kita merasakan bahwa perintah larangan itu bentuk rahmat Allah Ta'ala, agar ujian hawa nafsu yang Allah berikan itu, adanya iradah pada diri kita itu bisa terkendalikan gitu Ustadz. Nah, Masya Allah. Baik. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Ya, kita ini sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Persiapan yang terbaik, yang paling agung yang dipersiapkan oleh seorang muslim itu bukan sekedar keilmuan, tapi yang paling utama itu adalah jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Kenapa? Karena perintah Allah sama larangan Allah itu tidak akan terasa nikmat saat dijalankan oleh jiwa yang sakit. Makanya Ibnu Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini. Nufuskum matayakum fa aslihu matayakum tuballighukum ila rabbikum. Kalian itu beribadah kepada Allah. Kendaraan kalian itu jiwa kalian. Jiwa. Maka perbaikilah selalu jiwa kalian supaya dia sehat, agar nanti kendaraan kalian bisa mengantarkan kalian sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, inna lillahi masafat la tuqta'u bil aqdam wa inna ma tuqta'u bil qulub. Sungguhnya antara hamba dengan Allah itu ada jarak. Dan kita semua ini berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, balapan, bersaing. Cuman jarak kita untuk menuju Allah ini tidak bisa ditempuh dengan perjalanan fisik, dengan lari lewat fisik, tidak. Tapi dengan larinya jiwa, dengan hati dia ditempuh jarak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Jadi kesucian jiwa, kita kan semua tahu ini dari penjelasan para ulama rahimahullah, sering diulang-ulang oleh para ulama dan juga para dai. Alhamdulillah dengan mudah kita dapatkan ilmu ini sekarang, bahwa hati itu sama seperti fisik kita. Dia ada sakit, kadang sehat. Kalau fisik kita ini sakit, maka yang nikmat itu terasa tidak nikmat. Kalau orang sakit, jangan sibuk membuat program kerja, tapi sibuklah cari obat untuk mengembalikan kekuatannya. Karena kalau kita lagi sakit, dipaksa untuk bekerja apapun, tidak akan bisa. Cuman ada keinginan aja untuk kerja. Tapi kita lagi sakit, tidak akan bisa. Tidak akan bisa terkejar. Maka orang yang sakit secara fitrahnya sibuk mikirin sakitnya. Untuk apa? Diobati. Agar saat diobati kekuatannya kembali sempurna dan dia bisa bekerja. Begitu juga jiwa. Banyak orang di luar sebelum masuk bulan Ramadan itu membuat program ini dan itu, ingin mengkhatamkan Quran ini dan itu. Begitu datang Ramadan, ternyata semua keinginan baik itu tidak terlaksana. Akhirnya selesai Ramadan, orang bertanya, apa ya? Seperti itu.
Kenapa saya sudah programnya seperti ini, sudah ada rencana, kenapa saya kok tidak bisa? Masalahnya itu bukan kamu tidak punya keinginan, tapi jiwa itu lagi sakit. Kalau jiwa itu sakit, kalau jiwa sakit, badan yang sehat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beramal. Kalau jiwa itu lagi sakit, maka dia tidak akan, sehatnya badan itu tidak akan beramal dengan sempurna. Tapi kalau dia sehat, sekalipun fisiknya itu sudah tua, maka dia bisa berlari dengan kencang dalam amalan saleh. Maka lihatlah kenapa di setiap momen ibadah, musim ibadah itu, yang terdepan itu orang tua. Bukan orang muda, bukan anak muda. Tapi rata-rata orang tua. Padahal kalau kita lihat, ada orang tua sudah sakit-sakitan, ya bapak, bisa dia sholat jamaah, sholat tarawih, datang ke masjid, sholat 5 waktu. Sempurna, tidak pernah absen. Anak muda, itu jarang kita temukan. Pertanyaannya apa masalahnya? Masalahnya itu kejiwaan. Jiwanya sakit. Sama seperti fisik yang lagi sakit. Satu sehat, satu sakit. Yang sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sehat, lari kencang dia. Jiwa pun seperti itu. Makanya ulama kita mengatakan dari dalam syair mereka, Inna nufusata idha kanat kabiratan taibat al-ajsadu fi muradiha. Jadi jiwa seorang itu kalau dia punya cita-cita yang tinggi dan dia sehat, maka jasadnya itu akan capek untuk mengikuti, untuk meraih keinginannya. Jadi akan diseret jasadnya sama dia. Sama jiwa yang sehat, kemudian dia punya cita-cita yang tinggi. Rata-rata jiwa yang sehat punya cita-cita yang tinggi. Itu jasadnya itu akan diseret sama dia untuk meraih cita-citanya. Tapi jasad yang sehat itu tidak bisa menyeret jiwa yang sakit, tidak bisa. Tidak bisa menyeret jiwa yang sakit. Maka yang terbaik yang kita persiapkan itu adalah mensucikan jiwa kita. Sehingga kita siap untuk bersaing di bulan Ramadan. Nah, ketika jiwa ini sakit, mudah dia akan memahami bahwa puasa itu ada manfaatnya. Kalau dia lagi sakit, itu susah. Puasa itu bermanfaat. Secara kesehatan lah, tidak usahin dulu, tidak usah masalah pahala itu pasti ya. Karena terkadang orang awam kan mencari kesehatan ininya, manfaat secara medis, secara kesehatan di dunia ini apa manfaat. Subhanallah. Itu dari generasi ke generasi itu sudah jadi kata-kata warisan ya. Kata-kata warisan disampaikan oleh para ulama ke murid-murid mereka sampai diakui oleh para dokter di zaman itu. Bahwa andaikan ini orang-orang ini yakin dan tahu bahwa kesehatan itu terkumpul semua pada orang yang lapar, yaitu orang puasa, maka apotek itu akan kosong. Tidak ada lagi yang beli obat karena tidak ada yang sakit. Karena mereka semua akan puasa. Akan berbondong-bondong untuk puasa. Karena kepingin sehat. Nah, cuman kan untuk memahami bahwa puasa itu bermanfaat, itu kan bisa tersingkap kabutnya itu. Ya, kabutnya penghalangnya itu dari apa? Dari jiwa yang sehat, yang lagi hidup. Maka apa yang harus kita lakukan untuk maksimal? Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa yang kita lakukan, dan Allah sudah memberi kabar gembira, inni aghfiru dzunuba jami'an. Saya itu mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Kalau ada kezaliman sama orang, maafkan supaya nanti kembali jiwa kita sehat. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita ini jiwa kita masih sakit. Nanti kalau masuk Ramadan jiwa kita masih, itu kita tidak akan sibuk beramal. Nanti sibuk untuk apa? Menyembuhkan dan mengobati jiwa kita. Ramadan pertama, hari kedua, hari ketiga, itu selesai belum terobati. Orang sudah balapan beramal soleh, tapi kita masih ngurus sakit jiwa jiwa yang lagi sakit. Maka diurus di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini disehatkan jiwanya. Di antaranya jiwa itu akan sehat dengan bertobat dari dosa. Yang kedua, kekuatannya akan kembali itu dengan apa? Dengan kita beramal soleh. Insya Allah itu sesuatu yang saling berkaitan. Bertobat pasti dia beramal soleh. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban sehingga masuk bulan Ramadan kita ini sudah ringan. Di dalam Ramadan nanti juga itu diperhatikan tata cara makan ya, cara makan. Karena kalau kita ini puasa tapi saat bukanya kok kenyang, itu nanti sama lumpuh juga.
Jadi capek saat saat kita beramal. Nabi ada namanya kuda mudhammar. Nah, di kuda ini gini. Nabi mengadakan balapan untuk kuda yang mudhammar sama yang tidak mudhammar. Kuda mudhammar ini lebih jauh dia jarak untuk perang nanti ya. Bagaimana cara mentadmir kuda? Jadi kuda itu dia dimasukin ke kandang, dikasih makan selama seminggu. Ya, setelah dia dikasih makan selama seminggu, ya, dipenuhin terus perutnya. Setelah itu dibikin dia lapar terus, dikasih makanan seadanya saja. Baru setelah begitu lapar, nanti dia dikasih makan sedikit-sedikit, apa? Tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Jadi standar aja makan. Nah kuda ini itu saat dibawa dia kencang larinya. Jadi habis kenyang dia dibikin lapar. Habis lapar dikasih makanan secukupnya saja. Ini kuda sepertinya ringan untuk lari. Nah itulah makna itu ada pada puasa. Kenapa orang yang puasa saat terus makannya banyak, nanti capek juga ini. Capek dia beramal. Ngantuk aja mas untuk beramal. Kenapa? Karena perutnya ini malah melebihi luar bulan Ramadan. Waktu sahur makan banyak, sehingga penuh perutnya, ngos-ngosan. Ini untuk nunggu perut kempes, seharian dia tunggu. Tidak kempes-kempes. Sementara tiba waktu maghrib, buka lagi. Diisi full lagi. Ini sama. Nanti berat hidupnya seperti itu. Ramai itu malas. Maka cara yang terbaik saat kita sahur seadanya saja. Sahur dengan yang manis, dengan kurma, air. Atau kalau mau makan nasi, makan secukupnya aja. Sedikit aja, jangan secukupnya. Saat buka juga sama, jangan terlalu banyak. Jiwa kita itu semangat untuk beramal. Tapi kalau ini kenyang, ujungnya kita hanya mengobati sakit jiwa kita. Selama sebulan tidak kunjung sembuh. Sementara yang lain sudah lari dengan cepat. Jadi yang terbaik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah itu kita mensucikan jiwa kita supaya dia Ramadan langsung bersaing kita. Siap untuk balapan dengan siapapun, bersaing dengan siapapun. Cari ahli ibadah di dunia ini ya. Cari ahli ibadah yang antum tahu yang ahli ibadah ya. Ilmu itu kan gampang. Orang alim tapi ahli ibadah. Ahli ibadah yang terkenal ibadahnya kuat ibadahnya, saingi dia. Sampai ya ustaz-ustaz yang kita anggap orang hebat, kita saingi dia. Karena dalam amalan itu kancah peperangan. Kata ulama, dalam beramal, tidak ada ustaz, tidak ada murid. Kalau belajar, iya, kita tanya sama ustaz, tanya sama guru. Tapi saat beramal itu namanya perang. Jadi kalau perang itu tidak ada pelatih, tidak ada yang dilatih. Semuanya sudah jadi pahlawan semua. Ya, siapa yang banyak membunuh musuh, dialah pahlawan. Siapa yang banyak beramal saleh, dialah. Barakallahu fikum. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan menjadi motivasi untuk kita semua untuk muhasabah yang menurunkan jiwa sebelum bulan Ramadan. Di antaranya perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kita ini harus selalu ada kalimat yang semboyan seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu punya semboyan seperti ini. Beliau mengatakan, hal yuntaqasuddin wa ana hayy. Ada orang yang berani mengejek agama, menghina agama sementara saya masih hidup. Artinya dia selalu merasa bertanggung jawab, sayalah orangnya yang harus terdepan. Nah begitu juga saat kita mendengar Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, kita harus ajak bicara diri kita. Saya orang pertama yang harus menghidupkan sunnah ini. Kalau bukan saya siapa lagi? Harus ada seperti itu. Kalau bukan saya siapa lagi? Jangan setiap ada sunnah kita bilang, itu bukan saya. Nah ini akan melemahkan jiwa kita untuk beramal. Bilang kita yang terpanggil, kita orangnya, kitalah yang akan menghidupkan sunnah ini. Bagaimana Nabi mengabarkan, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah tidak ada yang mengamalkan, itu pahalanya besar. Pahalanya besar karena tantangannya berat. Seperti itu, barakallahu fiikum. Baik, ada yang lain? Jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Mudah-mudahan kita jadi Barakallahu fiikum. termotivasi ya Ustaz, insyaallah. Amin.
Ya kalau ngebut tunggu kawan di belakang. Jangan ngebut sendirian. Ustadz, mungkin waktunya sudah habis Ustadz, karena sudah jam setengah Habis ya. tiga. Masya Allah, Taib, barakallahu fikum. Baik. taib, Fadal Abu. barakallah. Taib, ana tutup Ustadz ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Aiman. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dan beserta kita semua selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Wa iyyakum. Amin wa fikum barakallah. Jazakumullah khairan.